Seringkali, Capres Koalisi Perubahan mengungkapkan sesuatu yang kalau didengarkan seakan-akan itu terjadi di Indonesia. Tapi bisa jadi situasi itu waktu pemerintahan sebelum Presiden Jokowi memimpin, bahkan ketika zaman Orde Baru. Hanya beberapa orang tertentu menganggap yang disampaikan Pak Anies terjadi sekarang ini. Ini dia, info terkini Widya. Negara tidak boleh memandang rakyat itu sebagai konsumen, bukan. Rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya. Saat bicara di Taman Ismail Marzuki dan mengupas soal kebudayaan, mantan Mendikbud itu bilang negara tidak boleh memandang rakyatnya sebagai konsumen, maka bisa rusak semua urusan. Ungkapan ini menyasar dua hal, seolah-olah barang mahal sekarang ini disebabkan pemerintah, dan kedua, pemerintah malah membantu orang-orang kaya. Persepsi ngawur ini dibangun dari narasi-narasi seakan-akan apa saja sekarang mahal. Memang motifnya ke sana, dan orang-orang kaya justru malah banyak difasilitasi pemerintah. Sayangnya, uraian itu tidak disertakan contoh yang kekinian. Apa misalnya? Tidak ada contoh yang diberikan. Itu memang kesengajaan. Sebab waktu Pak Jokowi jadi presiden, memang tidak ada lagi urusan dagang dengan rakyat. Beberapa kenyataan yang ada sekarang bertentangan dengan kalimat yang disampaikan mantan gubernur DKI tersebut. Dulu, sebelum ada BPJS, selain pegawai negeri, TNI, dan Polri, kalau kita periksa ke puskesmas, ya bayarnya sesuai diagnosa dan obat yang diberikan dokter. Tapi bagaimana sekarang? Rata-rata masyarakat periksa di layanan kesehatan, di mana dia beralamat tinggal, hanya membayar biaya pendaftaran saja. Mau obatnya beraneka jenis, jumlahnya banyak, tidak akan berpengaruh biaya apapun. Dulu, sebelum ada PPDB sistem zonasi, kita mengenal sekolah favorit yang bayarannya mahalnya luar biasa. Bahkan ada status sekolah negeri berstandar internasional. Dulu disebutnya RSBI, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Siapa yang boleh sekolah di sana? Bukan hanya siswa yang pintar, tapi juga siap membayar dengan tarif-tarif gila-gilaan. SPP-nya bagi masyarakat kayak kita, tahu biaya bulanannya saja bikin mules. Belum uang gedung atau biaya study tour yang bahasanya kunjungan belajar. Namun prakteknya piknik gratis untuk guru-gurunya. Dulu, kalau waktu musim tanam, harga pupuk bisa sangat mahal. Dan anehnya, saat musim panen, gantian harga gabahnya murah meriah. Akibatnya, petani berulang kali harus menyerah pada tengkulak. Memangnya Bulog mau bantu? Boro-boro. Mau beli gabah petani saja ogah. Pilih nunggu pemerintah impor dari Vietnam atau Thailand. Dulu, kalau menjelang lebaran, tarif angkutan, apalagi harga sembako bisa naik tanpa kontrol. Pemilik armada bebas menaikkan tarif seenaknya sendiri. Penumpang yang protes langsung diturunkan di tengah jalan. Sekarang, cerita-cerita begitu hampir tidak terdengar lagi. Apa artinya? Tidak ada lagi sesuatu yang bisa memperjualbelikan dengan rakyat. Terutama orang-orang tidak mampu. Itu menunjukkan apa yang dikemukakan Capres Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan, sudah tidak sesuai fakta. Mengapa mantan Mendikbud tetap menyampaikan persoalan tadi? Karena dia berharap masyarakat menganggap meski presiden sudah ganti, tapi tidak ada yang berubah di negara ini. Mengerikan sekali cara-cara membangun persepsi, membicarakan sesuatu yang secara faktual itu sudah tidak berlaku di Indonesia. Bahwa benar masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara umum, banyak kebijakan pemerintah yang sudah tidak berdagang dengan rakyatnya. Apakah calon pemimpin yang menyesatkan begitu mau kita pilih? Jangankan dipilih,
Parpol yang mendukungnya saja tidak layak untuk menerima amanah dari kita. Kalau mereka mencermati, harusnya pernyataan Pak Anies itu dibantah. Bila perlu, suruh dia untuk meminta maaf pada rakyat Indonesia karena membicarakan sesuatu yang sudah tidak terjadi di negara ini. Tingkat halunya itu luar biasa tinggi. Awan saja kalah tinggi sama halunya Pak Anies. Kita mengerti, tanpa membangun pemahaman begitu, bagaimana dia dapat suara? Bagaimana dia menarik pemilih? Bagaimana dia dipikirkan orang? Capres Koalisi Perubahan itu menganggap kondisi Indonesia masih seperti zaman Orde Baru. Keadilan masih jauh dari harapan. Ekonomi belum merata, pembangunan masih Jawa sentris. Subsidi hanya mengalir di kalangan tertentu saja. Padahal, seandainya orang-orang yang dicerami Pak Anies di Taman Marzuki mau mikir sebentar saja, sudah tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa dimaknai anggapan rakyat itu sebagai konsumen. Contoh, soal bidang kesehatan. Semangatnya gotong royong semua warga harus ikut BPJS. Dan bagi orang miskin, meski tidak ikut membayar iuran bulanan, mereka dijamin kesehatan secara cuma-cuma. Orang kaya yang mau pakai BPJS juga boleh, nggak dilarang. Bayarnya hanya 35.000 saja sebulan. Bandingkan dengan harga rokok, kebutuhan pakai data, atau uang jajan anak. Ya usia SD lah, masih murah iuran BPJS. Sektor pendidikan, sepanjang mau sekolah negeri, bahkan kuliah di universitas, termasuk kampus swasta, kalau memenuhi syarat bisa mengakses bidik misi. Tidak zaman lagi orang tidak mampu tidak kuliah. Kalau sembari kerja, bisa kuliah di universitas terbuka. Statusnya negeri juga. Malah, kalau mampu secara pikiran, monggo yang mau lanjut sekolah di luar negeri, boleh mengajukan LPDP yang bayar negara, bukan kita. Catatannya, kalau sudah lulus harus pulang ke tanah air. Nggak boleh kerja di luar negeri. Kurang gampang piye? Kayak gitu, masa anggap rakyat konsumen? Logikanya Pak Anies itu dari mana? Bidang transportasi, ada subsidi penumpang KRL atau Bustran yang hampir mayoritas kota di Indonesia sudah memadai. Fasilitas bus atau angkutannya ber-AC, bayarnya murah. Kalau tidak disubsidi, nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Kalau ada yang berdalih tiket pesawat mahal, lewat jalan tol bayar padahal bangun jalan tolnya dari pajak. Tiket konser tidak disubsidi dan lain sebagainya. Ya jelas beda. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan dasar, pemerintah tidak akan memberi keringanan. Lah tidak disubsidi saja, hampir setiap konser baik band dalam negeri maupun luar negeri selalu penuh. Berbagai jenis kendaraan roda 2 juga laku keras. Jalanan penuh tiap hari libur. Apalagi ada cuti bersama. Apakah ini pertanda kondisi ekonomi kita sedang diperjualbelikan oleh pemerintah? Pak Anies memang sengaja membangun narasi seperti itu. Dan kalau dia terpilih, akan menetapkan kebijakan kebalikannya. Kalau tidak disusun gambaran begitu, kan Pak Anies sulit mau mencari suara di kontestasi tahun depan. Mbok tolong, kalau ada yang kenal tim 8 Koalisi Perubahan, sampaikan pesan pada mereka. Kalau narasi-narasi yang disampaikan mereka sesat pikir. Secara faktual, apa yang diceritakan Pak Anies bukan kondisi saat ini, melainkan situasi tahun 90-an. Sudah kelewat. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya